Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Trendra di flipper.id. Oke teman-teman, di channel kali ini saya habis kedatangan tamu. Ini baru aja kedatangan tamu jauh-jauh dari Bogor. Habis ikut apa mas di... Kita habis acara silaturahmi akbar nasional. Dan alhamdulillah kemarin ada penghargaan yang lumayan ya. Wih, apa mas? Bisa cerita mas? Silaknas ya? Silaknas itu apa sih? Jadi kita tuh bergabung di komunitas namanya Developer Properti Syariah. DPS ya, Developer Properti Syariah. Ya, nah ini merupakan developer tertua, pertama, terbesar dan teraman di Indonesia. Tertua, terbesar dan teraman, terpercaya maksudnya. Terpercaya di Indonesia. Nah kemarin kita melakukan silaturahmi akbar nasional. Jadi seluruh developer dari seluruh Indonesia yang berbasis properti syariah kumpul di Yogyakarta. Developer ya? Developer. Nah kurang lebih hampir 250-an developer. Wow, 250 ya? Dengan kurang lebih ada 500-an project yang aman. Nah ini kemarin kumpul kita di Yogyakarta di Hotel Dafam selama 3 hari 3 malam ya. Banyak yang kita obrolkan, banyak yang kita dapatkan di sana. Oke, indikator aman itu apa mas? Indikator aman kan aman. Banyak sekarang ya penipuan-penipuan gitu ya. Ya, nah ini kita buat counter lah ya. Kita mengklarifikasi ya. Ya karena kan sekarang banyak yang nuduh ternyata developer syariah sama aja sama developer yang lain. Itu gimana itu ceritanya? Nah, kan jelas beda ya. Syariah itu pasti kan diridhoi Allah gitu kan. Jadi sekarang tuh sebenarnya ada 4 pemain properti syariah selain DPS sendiri. Secara peta properti syariah sendiri ada 4 yang bermain. Pertama, bener syariahnya, aman projectnya. Insya Allah DPS ada di dalamnya. Jadi kita bener-bener sesuai. Oke, ulangi lagi. Bener projectnya, bener syariahnya. Bener syariahnya. Real project, real syariah. Real project, real syariah. Oke, ini tagline barunya ya? Ya, itu memang tagline udah lama. Udah lama. DPS itu punya tagline salah satunya real project, real syariah. Oke. Nah, jadi syariahnya benar, akad-akadnya benar, prosesnya benar, cara bayarnya benar dan semuanya sesuai dengan unsur-unsur kaidah syariah yang kita pegang. Yang kedua memang indikator aman tadi. Aman tadi terpercaya ya jelas, mulai dari perencanaan, mulai dari akuisisinya sudah aman, kepemilikannya, proses pembangunannya, serah terima, pembayaran dan lain-lain kan dilakukan secara aman. Dan kita punya standarisasi proyek dan akreditasi. Nah ini yang bisa memastikan proyek kita tuh ada standarnya. Jadi mulai dari cash flow-nya, perizinannya, penjualannya dan lain itu ada sebuah standar yang kita pakai. Bahkan yang membedakannya adalah developernya sendiri. Kita punya standarisasi developer properti syariah ya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah itu yang membedakannya. Itu peta pertama yang jalan. Oke, bisa dikasih contoh mas, project-project di properti syariah di Indonesia ini yang aman. Contohnya punya siapa aja yang mas tahu gitu. Yeah. Misalnya Tasnim Group ya, insya Allah jelas aman tuh. Aman tuh teman-teman di Bogor itu ya. Ya, Tasnim Group itu punya kita kebetulan. Oh iya. Promosi. Ya kita kan kalau promosi ya, teman-teman ya, gitu kan. Ya alhamdulillah itu salah satunya Tasnim Group ya. Kita kurang lebih sudah berjalan di properti sekitar 3-5 tahun berjalan. Kurang lebih ada 10 project, 11 project saat ini plus wisata syariah juga yang sudah berjalan. Itu ya. Tasnim Group. Yang disebut aman yang saya rekomendasikan yaitu yang bergabung kepada komunitas properti syariah, terutama di developer properti syariah yang punya standarisasi dan akreditasi. Jadi yang punya lambang, punya logo, karena kita punya persyaratan tertentu mas. Untuk nempel logo itu ya? Untuk nempel sembarang. Ini yang disebut DPS atau developer properti syariah itu ada standarisasinya. Jadi ada pelatihannya, ada minimal yang harus dipenuhi, terusnya ada akreditasi sesuatu yang dikirim mulai dari cash flow-nya, project-nya, macam-macamnya gitu ya, perizinannya, legalnya itu ada standarisasinya ya. Salah satunya Tasnim sendiri dan beberapa kawan yang mempunyai logo. Jadi logo itu nggak sembarang ya disebut developer properti syariah, memang ada akreditasi. Nah ini yang membedakannya. Jadi kan banyak tadi ngomongin peta pemain properti syariah, ada yang di luar itu. Nah, banyak banget itu yang ngaku-ngaku syariah tapi tidak paham tentang bisnis syariahnya secara ini. Ada yang
paham tentang syariahnya tapi secara proyeknya tidak aman gitu, cash flow-nya tidak aman, perizinan tidak aman, dan memang bukan bergabung dalam akreditasi kita dan standarisasi kita, dan dan ada juga memang ada pelaku sendiri yang jahat ya, yang atau oknum yang sengaja mengambil keuntungan. Jadi kan kita properti syariahnya atau syariah ini lagi berkembang ya. Lagi jadi trend center. Trend center. Jadi secara penelitian dunia memang trend centernya sekarang main ke arah syariah gitu ya. Mulai dari wisata kuliner halal, make up, hijab, perbankan, keuangan, bahkan sekarang merambah ke properti. Jadi itu juga sama dengan penelitiannya Mas Yusuf Hadi ya, dalam market muslim itu ya. Betul. Nah, kemarin di Silaknas ketiga termasuk kami menggandeng Mas Yusuf Hadi dalam riset tersebut. Dan memang risetnya itu menunjukkan hal positif ke arah sana. Jadi memang udah nggak bisa dibendung, ini udah sunatullah. Mudah-mudahan memang hukum Allah atau hukum Islam ini, syariah Allah ini dipercaya, dan memang harus dipercaya oleh kita selaku hambanya itu ya, umatnya yang menjalankan perintah-perintah Allah gitu. Nah ini memang udah sunnatullah, arahnya ke arah sana, dan riset terakhir menyatakan perbankan sendiri udah mulai turun nih. Secara global bakal banyak PHK di dunia perbankan karena sekarang ekonomi model lebih ke ekonomi syariah gitu. Bahkan yang punten ya, secara asuransi sudah melambangkan ke sana. Yang punyanya atau standar atasnya di Belanda gitu, tetap berbasis. Dan orang-orang tadi yang kapitalis dan sosialis ini pun mengambil peluang sana, sehingga ada peta di sana yang mereka masuk tidak paham secara benar konsepnya gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu kan. Tadi ngomongin tentang bank syariah, bank yang menarik ya tadi. Ada yang bilang, aman po, nggak pakai bank gitu kan. Nah itu kan padahal apa namanya langsung bayar ke developer ya. Nah itu banyak yang masih ragu Mas, gimana Mas biar teman-teman pada. Jadi gini teman-teman, jadi ketika kita tidak menggunakan bank bukan berarti tidak aman ya. Tetap standarisasi. Transfernya tetap pakai bank ya? Apa? Transfernya pakai bank ya? Transfer kan boleh kalau untuk cuma pembiayaannya. Yang menjadi permasalahan sekali lagi kita bukan soal banknya yang salah. Yang permasalahan adalah akad-akad yang terjadi yang belum sesuai yang kita inginkan gitu ya. Bahkan ada bank sekarang ada arah ke sana, mudah-mudahan regulasinya pun berubah ya bisa ke sana. Tapi yang jadi masalah sekali lagi kita bukan mempermasalahkan bank, tapi adalah akad-akad yang terjadi di dalamnya. Contoh ada 2 akad dalam satu transaksi, dan ini kan tidak boleh ya, multi akad gitu. Akad jual beli dengan akad sewa menyewa kan hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Tapi kadang-kadang disatukan. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi permasalahan di sana yang jadi masalah. Bukan berarti tidak pakai bank itu tidak aman, karena kita punya standarisasi dan akreditasi juga. Ketika kita seleksi konsumen, faktor 5C ya, mulai dari kolateral, mulai dari keuangan gitu ya, mulai dari semuanya ini diseleksi. Kita ada standarisasi, ada formnya sendiri, ada hitungannya, ada macam-macamnya, dan ini menjadi standar. Kita buat developer juga aman. Jadi freedom secara keuangan tuh freedom, bisa menentukan sendiri dan menseleksi sesuai dengan standarnya. Bagi konsumen sebenarnya lebih mempermudah. Kenapa? Permasalahan BI checking. Anggap saja mungkin dulu saya itu untuk membeli sesuatu itu nggak bisa karena masih mahasiswa, masih nggak punya uang, terusnya catatan BI checking saya jelek dan tercatat. Jadi kayak dosa manusia itu dicatat gitu. Jadi dosa masa lalu itu nggak bisa dihapus gitu. Jadi ketika ingin masuk ke baru, kadang-kadang BI checking ini bermasalah karena dosa masa lalu, padahal Allah aja memaafkan gitu. Nah ini harus disesuaikan dan diklarifikasi. Ini mempermudah untuk konsumen hal-hal yang kayak gitu tuh. Dan yang pasti unsur yang kita pakai kan unsur yang berkah, unsur yang halal yang Allah tentukan sesuai keadaan, itu yang membedakan. Jadi nilai NPL di produk saya aja, bahkan di properti syariah itu sangat kecil ya. Iya. NPL itu nilai kredit macet gitu. Karena unsur yang kita pakai adalah unsur kepercayaan, trust gitu ya. Dan unsurnya bukan unsur ancaman, tapi kemaslahatan, kebersamaan gitu, keridoan. Itu yang menjadikan konsumen itu semakin hari semakin aman gitu ya, semakin nyaman. Jadi nggak ditagih-tagih hutang. Bayangkan nggak ada denda, nggak ada
riba di sana kan, nggak ada hal-hal yang tidak sesuai syari, itu kan yang membuat sebuah ketenangan. Cuman yang jangan salah paham, kita punya standarisasi di dalamnya. Bagaimana ketika konsumen ini terlambat, apa bentuk konsekuensi yang kita pakai, itu ada standarnya. Jadi win-win ya konsumen. Win. Kebayang ya kalau semua ya. Kita percaya, konsumen percaya, semuanya win kan, semuanya akan lebih nyaman. Dan tapi tetap harus ada koridor standar di sana. Memang konsepnya syariah keren banget ya, ridho sama ridho akhirnya penjual dan pembeli. Iya, kalau udah ada ketenangan kan, kenyamanan, seorang itu akan mudah, sehingga malu gitu ya. Unsurnya bukan ngomongin karena malu nggak bayar, tapi karena dosa. Tahu sendiri lah, namanya hutang, kita udah meninggal aja kan harus dipertanggungjawaban sama ahli bakso kita. Kebayang, ini kan ngomongnya tentang dosa ya. Ya, itu yang kita buat sadar. Kenapa bedanya properti syariah itu yang menjadi utamanya adalah edukasi atau nilai dakwah. Kalau bahasa kita adalah dakwahnya. Yang penting kita bukan tentang ngomong untung rugi, tapi yang kita omongin kan tentang surga dan neraka, dunia akhirat gitu. Itu yang menjadi unsur kepercayaan. Kebayang Mas, kalau Mas sudah punya sadar akan dosa, nggak mau dong melakukan dosa ketika tahu dan tahu konsekuensinya. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau sama manusia mah diancam kan bisa ngelawan gitu, tapi ini yang ngancamnya Allah gitu. Berani gitu ngelawan kan enggak itu. Nah, nilai standarisasi atau dakwahnya itu ada edukasinya di sana, itu yang membedakannya gitu. Oke, teman-teman, tadi keren banget ngobrolin tentang properti syariah ini. Ya mungkin kalau teman-teman lihat di luar sana ya, lagi lihat berita pemberitaan ini lagi jelek mungkin ya kan. Karena memang itu oknum aja ya, oknum aja yang memang mungkin salah perhitungan, mungkin salah lain sebagainya. Nah itu teman-teman syariah itu keren, karena ini yang buat bukan manusia, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aturannya ya, regulasinya bukan regulasi manusia lagi, tapi regulasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ke Jogja ngapain Mas setelah ini? Silaturahim ya. Silaturahim juga mana-mana ya, selain acara ini, salah satunya mungkin silaturahmi ya Mas Alfian. Tunggu aja kolaborasi kita. Ya, kita ada kolaborasi insya Allah. Nanti teman-teman penasaran ya, tunggu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng juga biar dapat notifikasi. Iya. Insya Allah nanti Mas Wildan juga mau bikin channel katanya. Ditunggu channelnya. Siap, saya belum punya channel. Ekornya juga gitu ya. Siap. Kita bakal banyak belajar lah di sana. Selamat ini masih lewat media sosial saya, lewat Facebook. Nanti pengen belajar ke Om Lendra untuk bisa belajar buat channel juga. Dan mudah-mudahan bisa banyak berbagi ke orang lain. Dan bisa mengklarifikasi, satu klarifikasi dari saya. Jadi gini loh, frame yang dibangun kan seakan-akan kalau syariah itu nggak pernah salah gitu ya. Nah, memang syariah itu tidak salah, tapi oknumnya yang salah. Nah, ini yang jadi masalah. Syariahnya nggak salah, yang salah itu ya orang yang melanggar syariah itu yang salah. Melanggar syariah itu yang salah. Kayak kita sholat gitu kan, hanya oknum beberapa yang nggak sholat, tapi kan bukan sholatnya yang salah gitu ya, atau syariahnya yang salah. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok ada yang mungkar ya, yang dia sholatnya nggak benar. Itu pribadi ya. Kualifikasi oknum, bukan syariahnya. Ini kan seakan-akan framingnya itu syariahnya. Yang kedua, pangsa pasar properti di Indonesia itu sangat besar banget gitu. Kita tuh nggak sampai 1% gitu dari beberapa persen yang kue besar itu nggak nyampe. Kita tuh bukan ancaman, tapi kita tuh solusi bagi ekonomi Indonesia, bagi ekonomi umat, dan ekonomi Islam gitu. Ini kita tuh bentuknya solusi. Yang kita tawarkan adalah pilihan-pilihan lain gitu. Jadi jangan sampai framingnya kan banyak di luar sana, mungkin maaf ya, ngomong konvensional lebih banyak yang salah. Nggak sampai framingnya sejauh itu loh. Nggak pernah diberitakan juga. Tidak diberitakan juga gitu. Tapi sekali lagi, yang salah tuh bukan syariahnya. Sekali lagi, ini udah sempurna banget. Yang jadi masalah, yang namanya oknum pasti ada melakukan kesalahan. Mungkin dari teman-teman pun nggak mungkin ya kita nggak melakukan dosa sama sekali atau tidak melakukan salah sama sekali, ya itu kan bagian kecil dari kesalahan kita. Jadi jangan sampai di framing semuanya salah gitu. Bayangkan saja di komunitas kita 500 project itu aman, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu terdata di komunitas ya ini. Iya, terdata gitu. Kalau ada buat masalah laporkan aja. Laporkan, akreditasinya gimana gitu. Itu kan kita ada pembinaannya, ada acaranya dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sekali lagi frame-nya itu jangan sampai termakan oleh isu yang bukan pada tempatnya lah. Sekali lagi, kita ini bukan ancaman, tapi ini kita sebagai memberikan solusi.
solusi atau alternatif yang memang Islam jalankan gitu ya, yang Allah tetapkan gitu. Ini semoga bisa saling menguatkan, dan saya yakin eranya akan memang menuju ke sana. Orang akan berbondong-bondong menggunakan ekonomi Islam kembali sebagai bentuk ekonomi yang paling kuat di muka bumi gitu ya, dan mengalahkan ekonomi kapitalis. Mungkin yang merasa terancam ya itu mungkin ya ekonomi itu ya. Kita nggak bisa sebut itu jauh ngomongnya ya. Sensible hand. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita saling menguatkan, saling berkembang, saling memajukan. Jangan lupa like serta pencet tombol lonceng di Mas Rendra biar kita bisa banyak ngobrol lagi, dan nanti mudah-mudahan kita buat channel juga buat saya. Oke teman-teman, sahabat Alfian Rendra dimanapun teman-teman berada, ini alhamdulillah kita sudah silaturahim. Semakin banyak kita silaturahim, semakin diperpanjang umurnya dan dimanyakkan rezekinya. Silakan teman-teman untuk bisa silaturahim. Kita ada di sosial media, komen aja di bawah sini kalau mau dapat info-info lebih lanjut tentang bagaimana developer properti syariah, bagaimana menjadi seorang developer yang baik ya kan, standarisasi seperti apa. Nanti bisa masuk ke channelnya Mas Wildan. Siap. Insya Allah. Buatin ya. Oke, see you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.